Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk on cam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sikarti dengan NIM 2283-2019. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Izinkan saya di sini sebagai moderator untuk menyampaikan materi tentang sensor. Sebelum kita memulai materinya, terlebih dahulu yang saya hormati dosen pengampu dasar sistem kendali Ibu Desmira ST, dan yang saya hormati teman-teman kelas A yang ada di room ataupun yang akan melihat video ini nanti. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Dipersilakan untuk Nuga Pratama terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nuga Pratama dengan NIM 2283-2020. Oke, dilanjut kepada Rian Agustin. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rian Agustin dengan NIM 22832 Terima kasih. Oke, dilanjut oleh Adi Pramono. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Pramono, NIM 2283-2026. Oke, dilanjut kepada Iqbal Saputra, dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama Iqbal Maulana dengan NIM 2283-2059. Terima kasih. Oke, dilanjut sama Denny Eksa Saputra. Izin perkenalkan diri, nama saya Denny Eksa Saputra dengan NIM 2283-2025. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah memperkenalkan dirinya, dan terima kasih juga sudah menyempatkan hadir pada diskusi kita malam hari ini. Untuk penyampaian materi pertama, dipersilakan kepada Nuga Pratama untuk menjelaskan atau sekedar membacakan dari definisi sensor sendiri. Dipersilakan kepada Nuga Pratama. Izin menyampaikan materi yang pertama yaitu ada definisi dari sensor. Sensor adalah piranti yang mentransfer atau mengubah suatu nilai, isyarat atau energi fisik ke nilai fisik yang lain, menghubungkan antara fisik nyata dan industri elektrik dan piranti elektronika. Di dunia industri berguna untuk monitoring, controlling, dan proteksi. Sering disebut juga dengan transducer. Transducer piranti yang memberikan output atau yang bisa dipakai sebagai tanggapan terhadap mesuren kondisi kuantitas fisik masukan, dan juga merupakan output berupa didefinisikan sebagai besaran elektris. Ada beberapa kategori mesuren. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal Maulana. Baik, terima kasih juga. Saya di sini akan menjelaskan tentang sensor. Maksud dari sensor ini yaitu tidak terbatas pada pengukuran besaran fisik saja, tetapi juga pada kimia dan biologi. Di sini ada 6 tipe sensor atau 6 tipe isyarat, yaitu yang pertama ada mekanikal. Contoh dari mekanikal itu yaitu panjang, luas, mass flow, gaya, torku, tekanan, kecepatan, percepatan, panjang, gelombang akustik, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu thermal. Contoh thermal di sini ada temperatur, panas, entropi, heat flow. Dan yang ketiga ada electrical. Contoh electrical di sini yaitu tegangan, arus, muatan, resistansi, frekuensi, dan lain-lain. Dan yang keempat di sini ada magnetik. Contohnya yaitu
intensitas medan, flux density, dan lain-lain. Yang kelima ada radian. Contohnya yaitu ada intensitas, panjang gelombang, polarisasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada chemical. Contoh dari tipe ini yaitu komposisi, konsentrasi, pH, kecepatan reaksi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini terdapat sensor. Yang pertama terdapat sensor bisa mengkonversikan dari suatu isyarat input ke suatu isyarat output. Yang kedua, sensor bisa saja menggunakan satu atau lebih pengkonversian untuk menghasilkan suatu isyarat keluaran. Dan di sini terdapat semacam flowchart dari sensor block diagram untuk isyarat masukannya atau isyarat inputnya. Terdapat misalnya ke primary transduction, terus ke secondary transduction untuk isyarat outputnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi Pramono. Baik, terima kasih untuk Saudara Rian. Di sini saya akan menjelaskan tentang passive sensor. Passive sensor yang pertama mengkonversi sifat-sifat atau isyarat fisik atau kimia ke dalam isyarat yang lain tanpa bantuan sumber energi. Contoh, termokouple. Termokouple menghasilkan tenaga output sebanding dengan suhu pada sambungan terkouple tersebut. Selanjutnya adalah active sensor. Yang pertama mengkonversi sifat-sifat atau isyarat fisik atau kimia ke dalam isyarat yang lain dengan bantuan sumber energi. Yang kedua merupakan pilihan utama untuk isyarat-isyarat yang lemah atau kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Denny Eka Saputra. Dipersilakan. Tipe sensor. Yang pertama adalah masukan, yang kedua primer, yang ketiga output. Analog output. Sensor di industri elektronika mempunyai standar isyarat listrik baik analog maupun digital. Contohnya tabel nomor 5.4. Langsung dilanjutin ke Sikati. Oke, selanjutnya ada digital output. Nah, digital output itu adalah ada komputer bus dan mikroprosesor. Nah, di dalam digital output itu ada 3 tipe. Yang pertama tipe RS232C, yang kedua ada RS422E, dan yang ketiga ada RS485. Nah, selanjutnya itu HART. HART itu apa sih? HART itu adalah Highway Addressable Remote Transducer. Adalah salah satu protokol komunikasi untuk sensor yang berguna untuk meremote data acquisition dan control. Nah, standarnya itu terdapat pada standar 420 mA teknik PSK. Nah, sedangkan digital formatnya itu berada di titik 1200 dan 2200 atau logic 1 dan juga logic 0. Nah, mungkin itu saja materi atau pembahasan kita mengenai sensor dari mata kuliah dasar sistem kendali. Kami selaku kelompok 5 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam penjelasan kami terdapat banyak sekali kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.